Islam dan Bumi. Saya, Desi, host kalian hari ini. Nah, jadi di episode kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya deket banget sama kehidupan kita. Dan tapi jarang banget kita bahas di pengajian atau diskusi keagamaan sehari-hari. Nah, kita mau bahas sebenarnya Islam itu jamin gak sih hak kita buat dapet lingkungan yang lebih bersih dan makanan yang adil? Dan kalau emang iya, kenapa krisis lingkungan sama kelaparan masih parah banget sampai sekarang? Buat ngebahas ini, aku udah mengundang dua orang keren. Yang pertama ada Ditra, aktivis lingkungan sekaligus akademisi yang melihat isu ini dari sudut pandang ekologi Islam yang lebih progresif. Halo Ditra, makasih udah mau hadir. Halo Desi, halo semuanya. Terima kasih udah diundang. Menurut aku topik kali ini bukan hanya sekedar tentang diskusi akademik biasa sih, tapi lebih kemana cara kita sebagai muslim merespon salah satu krisis yang pernah ada di bumi ini. Nah, terus yang kedua ada Rehan, pengkaji hukum Islam yang lebih pegang pendekatan teks dan fikih klasik. Halo Rehan. Halo Desi, halo Ditra, halo semua. Nah, jadi di sini topik ini tuh memang perlu lebih sering dibahas. Soalnya banyak banget nih umat Islam yang ngerasa isu lingkungan itu urusan dunia, bukan urusan agama, padahal enggak loh. Nah, bener banget tuh Rehan. Yuk langsung kita mulai. Oke, pertanyaan pertama ya buat kalian berdua nih. Kalau misalkan kita ngomongin HAM dalam Islam, yang sering disebut itu hak hidup, hak beragama, hak berpendapat. Tapi hak atas lingkungan kayaknya jarang ya. Nah, Rehan, dari sudut pandang fikih klasik, Islam itu ngomong apa soal hal ini? Nah, menurut Desi tadi benar banget. Kalau kita jujur nih, dalam fikih klasik emang nggak ada bab yang khusus yang nulisnya hak atas lingkungan kayak dibahas modern. Tetapi bukan berarti Islam nggak ngatur, justru nilainya ada, cuma nyebarnya di mana-mana. Kayak yang pernah dijelasin dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Nah, dalam tafsir klasik, berbuat kerusakan di bumi atau fasad fil ard itu luas banget cakupannya. Pertanian, air, udara, bahkan hubungan sosial. Jadi Islam udah ngatur soal itu sejak lama, cuma lebih ke larangan moral, bukan klaim hak yang bisa dituntut secara hukum kayak di konsep HAM modern. Jadi seperti itu. Oke, menarik. Kalau misalkan Ditra, kamu punya pembacaan yang beda nggak soal ayat ini? Ya Desi, aku setuju sih sama fondasinya ya kan. Tapi aku pengen deh ngajak kalian itu untuk berdiskusi ayat ini dari lensa ekologi. Coba deh kalian perhatiin frasa ba'da ilahi setelah bumi dijadikan baik. Ini bukan cuma larangan doang. Ini kayak pengakuan bahwa bumi ini punya kondisi ideal yang Allah kehendaki, sehat, seimbang, dan sesuai sistem. Dan manusia punya tanggung jawab buat menjaga kondisi ini. Karena kondisi ideal itu adalah hak Allah atas ciptaannya, maka kita sebagai bagian dari ciptaan itu juga punya hak buat menjaga kondisi yang ideal ini. Jadi hak atas lingkungan itu bersih bukan cuma wacana HAM dari barat. Ini bagian dari maqasid syariah yang melindungi jiwa kita dan keturunan kita. Lingkungan yang rusak itu benar-benar langsung ngancam keduanya sih, menurut aku. Oke, jadi di sini nih aku mau ngerespon poin Ditra nih soal yang maqasid syariah. Aku setuju sama Ditra. Tapi kalau menjaga lingkungan bisa dikaitkan sama hif an-nafs dan hif an-nasl. Tapi aku tetap hati-hati kalau udah pakai kata hak dalam arti yang bisa diklaim secara hukum. Pertanyaannya kan siapa yang berkewajiban memenuhi hak lingkungan itu? Negara, korporasi, atau tiap individu muslim? Nah, justru di situ poinnya Rehan dan kalian semuanya. Dalam konsep khalifah fil ardi, tiap manusia itu wakil Allah di bumi ini.
ini bukan jabatan simbolis, ini mandat aktif buat menjaga. Jadi kalau ada yang merusak lingkungan, contoh industri yang bakar hutan atau kebijakan negara yang mengizinin tambang di kawasan lindung, itu pelanggaran amanat kekhalifahan. Jadi kita sebagai umat Islam itu punya kewajiban buat menentangnya. Oke, sekarang kita geser ke isu pangan nih. Jadi di Indonesia aja kita masih punya masalah serius. Stuntingnya masih tinggi, petani kecil masih terjepit, harga bahan pokok nggak stabil. Rehan, Quran surat Al-Maidah ayat 8 itu sering dikutip soal keadilan. Gimana relevansi itu sama isu pangan? Oke, jadi menurut aku kalau dari Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini tuh salah satu ayat paling kuat soal keadilan dalam Islam. Dia tuh berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah dan menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, dalam konteks pangan, ulama klasik dulu mengembangin yang namanya itu institusi hisbah, semacam lembaga pengawas pasar yang tugasnya itu mastiin nggak ada penimbunan, nggak ada curang timbangan, nggak ada monopoli yang merugikan masyarakat. Jadi Imam Al-Ghazali bahkan bilang kalau biarin orang kelaparan padahal kita mampu, bantu itu besar-besar. Wah, Gitu. kuat banget ya secara historis Ditra. Tapi tantangannya nih, gimana kalau kerangka klasik itu mau diterapin di zaman sekarang? Banyak banget sih Desi, tapi aku mau apresiasi terlebih dahulu ya dari pemikiran Al-Ghazali itu sangat luar biasa. Tapi tantangan hari ini tuh beda skala sama beda dimensinya. Krisis pangan global sekarang itu bukan lagi soal pedagang yang nimbun beras di pasar. Ini soal sistem agribisnis multinasional yang menguasai rantai pangan dari hulu ke hilir. Benih monopoli, lahan pertanian dikuasai lewat land grabbing yang mengusir petani lokal. Petani kecil kehilangan akses ke pangan bukan karena ada yang nimbun, tapi karena sistemnya emang didesain buat gak adil. Nah, keadilan yang dimaksud Al-Maidah ayat 8 itu relevan banget sama realita kita saat ini. Kita nggak bisa bilang udah berlaku adil kalau kita nggak mau ngikutin bahwa sistemnya itu emang bermasalah dari akarnya. Oke, jadi aku sini nggak nolak nih analisis Ditra, tapi aku tetap ngingetin bahwa dalam Islam perubahan sosial itu dimulai dari kesadaran individu. Rasulullah itu nggak langsung ngerombak nih sistem ekonomi jahiliyah. Beliau bangun karakter umatnya, lalu ihya al-akhlak itu fondasinya. Jadi itu. Aku sebenarnya setuju sih, akhlak itu penting, Rehan. Tapi akhlak tanpa kesadaran struktural itu nggak cukup menurut aku. Kita bisa punya sejuta muslim yang shopping secara individual, tapi kalau sistemnya tetap eksploitif, bumi tetap rusak dan orang tetap kelaparan. Perubahan individu dan perubahan sistem itu harus jalan beriringan atau bareng sih menurut aku. Oke. Jadi kita masuk ke dimensi yang lebih luas lagi nih, soal demokrasi dan tanggung jawab kolektif. Gimana caranya isu lingkungan dan pangan ini itu bisa jadi agenda publik, bukan cuma urusan pribadi masing-masing. Ditra, pendapatnya gimana? Nah, Islam itu sebenarnya punya konsep yang mirip banget sama demokrasi deliberatif, yaitu syura atau musyawarah. Dan salah satu prinsipnya dalam fikih siasa adalah bahwa kepentingan umum al-maslahah al-ammah harus jadi dasar pengambilan keputusan bersama. Artinya, isu lingkungan dan pangan itu harusnya masuk ke ruang masyarakat publik, bukan diserahin sepenuhnya ke mekanisme pasar atau keputusan teknokratris umat Islam dengan nilai-nilai etika. Artinya, isu lingkungan dan pangan itu harusnya masuk ke ruang musyawarah publik, bukan diserahin sepenuhnya ke mekanisme pasar atau keputusan teknokratis. Umat Islam dengan nilai-nilai ekoteologi yang kita punya harusnya jadi kekuatan paling depan dalam memperjuangin kebijakan lingkungan yang adil. Oke, aku setuju soal syura. Dan aku mau nambahin soal fikih al-bi'ah.
fikih lingkungan yang mulai berkembang belakangan ini, ulama kayak Yusuf Al-Qaradawi udah mulai ngeluarin fatwa-fatwa terkait lingkungan. Misalnya fatwa soal haramnya buang limbah beracun ke sungai atau kewajiban penghijauan dalam perspektif fardu kifayah. Di itu. Menarik tuh. Fardu kifayah dalam konteks lingkungan. Maksudnya gimana, Ren? Jadi gini, maksudnya fardu kifayah dalam konteks lingkungan itu gini. Itu mewajibkan kolektif kalau sebagian masyarakat udah ngelakuin, kewajiban itu gugur buat yang lain. Tapi kalau nggak ada yang ngelakuin sama sekali, semua nanggung dosa. Bayangin nih kalau ini terapin ke pemulihan lingkungan, nanam pohon, jaga sumber air, kelola sampah, itu bukan lagi pilihan pribadi, tapi kewajiban kolektif umat Islam. Aku suka banget sih sama framing yang itu, Rehan. Dan aku mau nambahin soal konsep al-mawat, tanah yang dihidupkan kembali. Dalam fikih, siapa yang menghidupkan tanah mati, maka dia berhak atas semuanya. Ini bisa jadi landasan hukum Islam buat program pemulihan lahan kritis, pemberdayaan petani yang kehilangan akses ke tanah. Bahkan reformasi agraria instrumennya udah ada dari dulu, tinggal kita berani gak pakai paksa secara konteksional. Oke. Sekarang aku mau masuk ke bagian yang agak kritis nih. Jadi sepanjang diskusi ini tuh kita kelihatan banget ada perbedaan antara Ditra dan juga Rehan soal gimana kita pakai teks buat merespon realita. Ditra ini kan lebih progresif ya, kalau Rehan ini lebih hati-hati. Ini tuh ketegangan yang bisa diselesaikan nggak? Sebenarnya kalau masalah ketegangan ini itu sehat dan perlu ada. Jadi tradisi Islam punya yang namanya itu ijtihad, usaha intelektual buat nemuin jawaban dari teks. Tapi ijtihadnya itu harus tetap bijak, kuat di metodologi yang disepakati ulama usul fikih, kaidah tafsir, hierarki sumber hukum. Jadi gitu. Dan lanjut nih, selanjutnya itu adalah kekhawatiran. Aku bukan soal perubahan itu, aku sangat dukung pembaruan. Tapi aku khawatir kalau framing ekoteologi progresif itu kadang kelihatan kayak lagi ngoreksi teks, bukan lagi ngebaca ulang teks dari dalam batasannya sendiri. Jadi gitu. Aku apresiasi sih soal kekhawatiran Rehan itu, dan itu emang harus selalu jadi batas yang kita pegang. Tapi aku mau balik nanya, kita bisa bilang suatu pembacaan itu membela teks kalau pembaca itu justru bikin umat Islam gak bisa ngerespon kritis yang nyata terjadi di depan mata. Imam Asy-Syatibi dalam Al-Mufakat bilang syariat itu diturunkan buat kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, Imam Asy-Syatibi dalam Al-Mufakat bilang syariat itu diturunkan buat kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Ini bukan hiasan kata-kata, ini prinsip operasional. Kalau interpretasi kita atas teks gak ngasih kemaslahatan, kita perlu nanya, yang bermasalah itu interpretasinya bukan teksnya. Oke, jadi kalau aku dengerin argumennya Ditra tadi, kayaknya argumennya sangat kuat nih. Dan aku itu nggak nolak. Mungkin perbedaan kita itu lebih ke soal tempo dan metode, bukan tujuan akhir. Kita itu sama-sama pengen kemaslahatan. Setuju banget sih. Justru dialog yang kayak gini tuh yang terus menerus, yang saling koreksi, itu yang bikin kita gak jatuh ke instrumen manapun. Bukan literalisme yang hukum, bukan juga relativisme yang kehilangan pegangan. Wah, itu jawaban yang indah banget sih dari kalian berdua. Oke, kita bakal masuk ke bagian yang paling aku tunggu-tunggu nih, action point. Jadi kalau yang didengerin dari podcast ini mayoritas kan anak muda muslim, mahasiswa. Apa yang bisa mereka lakuin secara konkret setelah dengerin diskusi kita hari ini? Citra dulu. Ada 3 hal sih sebenarnya yang mau aku saranin. Nah, yang pertama itu jadiin kesadaran ekologis sebagai bagian dari identitas keislamanmu. Bukan cuma soal sholat, puasa, tapi juga soal apa yang kamu makan, gimana kamu mengelola sampah, gimana kamu memilih produk. Islam itu komprehensif. Yang kedua, dukung komunitas dan gerakan yang kerja di persimpangan Islam dan lingkungan. Di Indonesia itu banyak banget pesantren yang udah ngembangin pertanian organik, komunitas sekolah sampah berbasis masjid, gerakan pangan lokal yang berakar nilai gotong royong Islami,
join atau minimal sebar cerita mereka deh. Yang ketiga, pakai suaramu sebagai warga negara, ikut proses demokrasi, bukan cuma pas pemilu, tapi dalam advokasi kebijakan sehari-hari. Suarakan soal kebijakan lingkungan, hak petani, keadilan pangan ke wakil rakyat. Itu bentuk amar ma'ruf nahi munkar di era modern saat ini. Oke, kalau dari aku sendiri di sini aku mau nambahin 3 poin yang saling melengkapi. Yang pertama itu adalah perkuat literasi Quran dan Sunnah soal alam dan lingkungan. Banyak banget ayat dan hadis yang ngomongin air, tanah, hewan, tumbuhan yang jarang kita bahas ini di pengajian. Yang kedua, hidupin tradisi wakaf buat kepentingan lingkungan. Wakaf itu bukan cuma buat masjid dan sekolah. Ada wakaf kebun, wakaf sumur, wakaf lahan pertanian. Ini instrumen fikih yang powerful banget buat jamin akses pangan bagi generasi mendatang. Dan yang ketiga, itu dorong lembaga-lembaga Islam kayak MUI, NU, Muhammadiyah, pesantren buat lebih aktif ngeluarin panduan keagamaan soal lingkungan. Fatwa soal larangan bakar hutan, kewajiban daur ulang, perlindungan spesies yang terancam punah, itu semua sangat mungkin dan sangat dibutuhin. Gitu. Oke, 6 poin yang konkret banget dan saling melengkapin. Satu pertanyaan penutup nih, kalau ada satu prinsip dari Islam yang paling ngerangkum semua yang kita bahas hari ini, apa nih? Rehan dulu mungkin? Buat aku itu hadis Nabi SAW, in qomat asya'al wa'fi asila falyakris. Kalau hari kiamat udah datang dan di tangan salah satu dari kalian ada bibit pohon, maka tanamlah. Ini nunjukin bahwa tindakan jaga kehidupan di bumi itu nilai mutlak dalam Islam, bahkan di ujung dalam sejarah sekalipun. Nah, buat aku sendiri konsep amanah itu sama halnya dengan kepercayaan sih. Manusia dikasih amanah oleh Allah buat menjaga bumi dan sesama. Bumi ini bukan milik kita cuma pemegang amanah sementara. Generasi berikutnya berhak dapat bumi yang minimal sama baiknya dari yang kita terima. Itu tanggung jawab kita, itu hak mereka. Subhanallah, makasih banyak buat Ditra dan Rehan yang udah hadir dan berbagi perspektifnya yang berbeda ya. Tapi justru bikin diskusi kita makin kaya dan juga saling melengkapi nih. Pesan yang aku bawa dari episode ini itu Islam bukan cuma agama langit, dia juga agama bumi. Hak atas lingkungan yang bersih, hak atas pangan yang adil, hak atas keberlanjutan hidup di bumi, itu semua bagian dari nilai-nilai Islam yang harus kita perjuangin bareng. Dengan ilmu, dengan aksi, dan dengan iman. Buat kalian yang dengerin, jangan biarin diskusi ini berhenti di kuping aja. Ambil satu langkah kecil hari ini, tanam satu pohon, kurangi satu plastik, pelajari satu ayat tentang Islam. Karena bumi ini adalah amanah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakuin dan apa yang kita nggak lakuin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.